Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elis Sucianti dari kelompok 5. Kelompok kami di sini akan membahas materi tentang konsep dasar keperawatan menurut Dorothea E. Orem. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu Dwi Indah Permatasari, Elis Sucianti, Gina Lutfiani, dan Hana Halimatus Hadiah. Kepada pembaca materi yang pertama, Dwi Indah Permatasari, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Biografi Dorothea Orem. Dorothea Orem adalah salah seorang teoritis keperawatan terkemuka di Amerika. Orem lahir di Baltimore, Maryland, tahun 1914. Ia memperoleh gelar sarjana keperawatan pada tahun 1939 dan master keperawatan pada tahun 1945. Selama karir profesionalnya, dia bekerja sebagai seorang staf keperawatan, perawat pribadi, perawat pendidik dan administrasi, serta perawat konsultan. Ia menerima gelar doktor pada tahun 1976. Dorothea Orem adalah anggota subkomite kurikulum di Universitas Katolik. Ia mengakui kebutuhan untuk melanjutkan perkembangan konseptualisasi keperawatan. Ia pertama kali mempublikasikan ide-idenya dalam keperawatan konsep praktik pada tahun 1971, yang kedua 1980, dan yang terakhir di tahun 1995. Definisi keperawatan. Dorothea Orem mengembangkan definisi keperawatan yang menekankan pada kebutuhan klien tentang perawatan diri sendiri. Orem menggambarkan filosofi tentang keperawatan dengan cara seperti berikut. Keperawatan memiliki perhatian tertentu pada kebutuhan manusia terhadap tindakan perawatan dirinya sendiri dan kondisi serta penatalaksanaannya secara terus-menerus dalam upaya mempertahankan kehidupan dan kesehatan, penyembuhan dari penyakit atau cedera, dan mengatasi kendala yang ditimbulkannya. Orem membagi dalam konsep kebutuhan dasar yang terdiri dari air atau udara, pemeliharaan dalam pengambilan udara, water atau air, pemeliharaan pengambilan air, food atau makan, pemeliharaan dalam mengonsumsi makanan, elimination atau eliminasi, pemeliharaan kebutuhan proses eliminasi, rest and activity atau istirahat dan kegiatan, keseimbangan antara istirahat dan aktivitas, solitude and social interaction atau kesendirian dan interaksi sosial, pemeliharaan dalam keseimbangan antara kesendirian dan interaksi sosial, hazard prevention atau pencegahan resiko, kebutuhan akan pencegahan resiko pada kehidupan manusia dalam keadaan sehat, promotion of normality, keyakinan dan nilai-nilai. Keyakinan Orem tentang 4 konsep utama keperawatan adalah 1. Individu atau klien. Individu atau kelompok yang tidak mampu secara terus-menerus mempertahankan self-care untuk hidup dan sehat, pemulihan dari sakit atau trauma, atau coping dan efeknya. 2. Sehat. Kemampuan individu atau kelompok memenuhi tuntunan self-care yang berperan untuk mempertahankan dan meningkatkan integritas struktural fungsi dan perkembangan. Yang ketiga, lingkungan. Tatanan di mana klien tidak dapat memenuhi kebutuhan keperluan self-care dan perawat termasuk di dalamnya tetapi tidak spesifik. Yang keempat, keperawatan. Pelayanan yang dengan sengaja dipilih atau kegiatan yang dilakukan untuk membantu individu, keluarga, dan kelompok masyarakat dalam mempertahankan self-care yang mencakup integritas struktural fungsi. Konsep utama. 1. Universal Self-Care Requisites. Pemeliharaan kecukupan pemasukan udara, pemeliharaan kecukupan pemasukan makanan, pemeliharaan kecukupan pemasukan cairan, mempertahankan hubungan perawatan, proses eliminasi dan ekskresi, pemeliharaan keseimbangan antara aktivitas dan istirahat, pemeliharaan keseimbangan antara solitude dan interaksi sosial, pencegahan risiko-risiko untuk hidup, fungsi usia dan kesehatan, peningkatan promosi fungsi tubuh, dan pengimbangan manusia dalam kelompok sosial studi dengan potensinya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Elis Sucianti. 2. Developmental Self-Care Requisites. Situasi yang mendukung perkembangan perawatan diri, terlibat dalam pengembangan diri, mencegah atau mengatasi dampak dari situasi individu dan situasi kehidupan yang mungkin mempengaruhi perkembangan manusia. 3. Health Deviation Self-Care Requisites.
Perawatan diri atau self-care adalah komponen sistem tindakan perawatan diri individu yang merupakan langkah-langkah dalam perawatan ketika terjadi gangguan kesehatan. 4. Therapeutic self-care demand mengatur dan mengontrol jenis atau macam kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh pasien dan cara pemberiannya ke pasien, meningkatkan kegiatan yang bersifat menunjang pemenuhan kebutuhan dasar seperti promosi dan pencegahan yang bisa menunjang dan mendukung pasien untuk memenuhi kebutuhan dasar pasien sesuai dengan taraf kemandiriannya. Beberapa pemahaman terkait terapi pemenuhan kebutuhan dasar diantaranya, perawat harus mampu mengidentifikasi faktor pada pasien dan lingkungannya yang mengarah pada gangguan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Perawat harus mampu melakukan pemilihan alat dan bahan yang bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan dasar pasien, memanfaatkan segala sumber daya yang ada di sekitar pasien untuk memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar pasien semaksimal mungkin. 5. Self-care agency. Pemenuhan kebutuhan dasar pasien secara holistik hanya dapat dilakukan pada perawat yang memiliki kemampuan komprehensif memahami konsep dasar manusia dan perkembangan manusia baik secara holistik menurut Orem 2001. 6. Agent. Pihak atau perawat yang bisa memberikan pemenuhan kebutuhan dasar pada pasien adalah perawat dengan keahlian dan keterampilan yang berkompeten dan memiliki kewenangan untuk memberikan pemenuhan kebutuhan dasar pada pasien secara holistik. 7. Dependent care agency. Dependent care agency merupakan perawat profesional yang memiliki tanggung jawab dan tanggung gugat dalam upaya perawatan pemenuhan kebutuhan dasar pasien, termasuk pasien dalam derajat kesehatan yang masih baik atau masih mampu sebagian memenuhi kebutuhan dasar pada pasien. 8. Self-care deficit. Perawat membantu pasien yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, utamanya pada pasien yang dalam perawatan total care. Perawatan yang dilakukan biasanya kuratif dan rehabilitatif. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Gina Lutfiani. 9. Nursing agency. Perawat harus mampu meningkatkan dan mengembangkan kemampuannya secara terus-menerus untuk bisa memberikan pemenuhan kebutuhan dasar pada pasien secara holistik, sehingga mereka mampu membuktikan dirinya bahwa mereka adalah perawat yang berkompeten untuk bisa memberikan pelayanan profesional untuk memenuhi kebutuhan dasar pasien. 10. Nursing design. Penampilan perawat yang dibutuhkan untuk bisa memberikan asuhan keperawatan yang bisa memenuhi kebutuhan dasar pasien secara holistik adalah perawat yang profesional, mampu berpikir kritis, memiliki dan menjalankan standar kerja, dan lain-lain. 11. Sistem keperawatan merupakan serangkaian tindakan keperawatan yang dilakukan pada suatu waktu untuk koordinasi untuk melakukan tindakan keperawatan pada klien untuk mengetahui dan memenuhi komponen kebutuhan perawatan diri klien yang terapeutik dan untuk melindungi serta mengetahui perkembangan perawatan diri klien. Pernyataan-pernyataan teoritis. 1. Teori nursing system. Sistem keperawatan didesain berupa sistem tindakan yang dilakukan oleh perawat untuk melatih atau meningkatkan self-care. Terdapat 3 tingkatan atau kategori sistem keperawatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan self-care pasien sebagai berikut. A. Polycompensatory atau sistem bantuan penuh merupakan suatu tindakan keperawatan dengan memberikan bantuan secara penuh pada pasien dikarenakan ketidakmampuan pasien dalam memenuhi tindakan perawatan secara mandiri yang memerlukan bantuan dalam pergerakan, pengontrolan, dan ambulasi, serta adanya manipulasi gerakan. Contohnya, pemberian bantuan pada pasien koma. B. Partially compensatory atau sistem bantuan sebagian.
Perawat menyediakan kebutuhan self-care akibat keterbatasan pasien, membantu pasien sesuai indikasi yang dibutuhkan. Biasanya dilakukan pada pasien-pasien dengan keterbatasan gerak dan lain-lain. C. Supportive Educative System. Sistem ini dilakukan agar pasien mampu melakukan tindakan keperawatan serta dilakukan pembelajaran. Contohnya, pemberian sistem ini dapat dilakukan pada pasien yang memerlukan informasi pada pengaturan kelahiran. Self-care deficit. Perawat membantu pasien yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, utamanya pada pasien yang dalam perawatan total care. Perawatannya yang dilakukan biasanya kuartif dan rehabilitatif. 1. Teori self-care merupakan hubungan antara terapeutik self-care demands dengan kekuatan self-care agency yang tidak adekuat. Kemampuan self-care agency lebih kecil dibandingkan dengan terapeutik self-care demands, sehingga self-care tidak terpenuhi. Kondisi ini menentukan adanya kebutuhan perawat atau nursing agency melalui sistem keperawatan. Nursing agency adalah karakteristik orang yang mampu memenuhi status perawat dalam kelompok-kelompok sosial. Self-care agency atau agen keperawatan diri. Self-care agency adalah kekuatan individu yang berhubungan dengan perkiraan dan esensial operasi-operasi produksi untuk perawatan mandiri. Therapeutic self-care demands atau permintaan perawatan diri. Self-care demands adalah totalitas upaya-upaya perawatan diri sendiri yang ditampilkan untuk beberapa waktu agar menemukan syarat-syarat perawatan mandiri dengan cara menggunakan metode-metode yang valid dan berhubungan dengan perangkat-perangkat operasi atau penanganan. Adapun proses keperawatan menurut teori Orem yaitu 1. Tahap pengkajian. Di tahap pengkajian ini ada 3 poin. Yang pertama, pengkajian data dasar yang meliputi dari nama, umur, seks, status kesehatan, status perkembangan, orientasi sosiokultural, riwayat diagnosis dan pengobatan, faktor sistem keluarga, pola hidup, dan faktor lingkungan. Poin yang kedua, observasi status kesehatan klien untuk menemukan masalah keperawatan berdasarkan self-care deficit. Maka perawat perlu melakukan pengkajian kepada klien melalui observasi berdasarkan klasifikasi tingkat ketergantungan klien yang terdiri dari minimal care, partial care, dan total care. Poin yang ketiga, pengembangan teori Orem dengan masalah fisiologis. Secara rinci, mengembangkan teori Orem mengenai kebutuhan dasar adalah sebagai berikut. Pemenuhan kebutuhan udara atau oksigen, pemeliharaan kebutuhan air atau cairan, pemeliharaan kebutuhan makanan atau nutrisi, perawatan proses eliminasi dan ekskresi, pemeliharaan keseimbangan aktivitas dan istirahat, pemeliharaan keseimbangan privasi dan interaksi sosial, pencegahan resiko yang mengancam kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan, peningkatan kesehatan dan pengembangan potensi dalam hubungan sosial. Yang kedua ada tahap diagnosa. Diagnosa keperawatan sesuai dengan self-care deficit yang dialami oleh klien, mengacu pada diagnosa keperawatan yang aktual, resiko tinggi dan kemungkinan. Yang ketiga, tahap intervensi, dibuat sesuai dengan diagnosa keperawatan, berdasarkan self-care demands dan meningkatkan kemampuan self-care, membuat nursing system yaitu wholly compensatory, party compensatory, atau sportive educative, membuat metode yang sesuai untuk membantu klien. Yang keempat, tahap implementasi, merumuskan, memberikan dan mengatur bantuan langsung pada klien dan orang-orang terdekat dalam bantuan keperawatan, membimbing dan mengarahkan, memberi dukungan fisik dan psikologis. Yang terakhir, 5. Tahap evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan pasien atas tindakan yang telah dilakukan sehingga dapat disimpulkan apakah tujuan asuhan keperawatan tercapai atau belum. Menilai keefektifan tindakan keperawatan dalam meningkatkan kemampuan self-care, memenuhi kebutuhan self-care, dan menurunkan self-care deficit. Terima kasih.
Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup presentasi ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.